Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Ada catatan indeks harga saham gabungan sudah kembali bergerak di atas level 7.600-an. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Ibu Arinda Izzati yang merupakan equity analis PT Pilar Mas Investindo Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja. Ibu Arinda, selamat sore. Apa kabar, Ibu? Sore Mas Dev, kabar baik. Mas Dev, kabarnya gimana? Kabar baik juga, Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Langsung saja, Ibu Arinda, hari ini indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan secara teknikal, sudah kembali di atas level 7.600-an. Bagaimana analisis Anda? Pola pergerakan indeks harga saham gabungan di tengah lanjutan penguatan hari ini? Ya, di awal Oktober ini kami melihat ya IHSG mulai menunjukkan arah reversal dari supportnya di 7.465 dan resistennya pekan ini di 7.675 seperti itu. Dan pada hari ini pergerakan IHSG juga tertahan ya di sekitar MA 20 seperti itu, Mas Dev. Arah selanjutnya untuk indeks harga saham gabungan, Ibu, setelah menyentuh di atas level 7.600-an? Kami memprediksi sih untuk pergerakan IHSG besok mungkin akan menguat ya, dengan resisten di 7.675 seperti itu, Mas Dev. Baik. Ada catatan tidak, Ibu, ketika indeks harga saham gabungan akhirnya kembali bergerak di atas level 7.600-an, karena sudah beberapa pekan terakhir indeks harga saham gabungan lebih cenderung konsolidasi di 74 dan 75? Iya, sebenarnya ini kan juga dipengaruhi oleh kalau di bulan Oktober ini kan ada laporan keuangan, rilis laporan keuangan kuartal ketiga ya. Terus juga ada era baru di mana dimulainya era Presiden terpilih Prabowo Subianto. Terus juga sepertinya kan pada hari ini ya neraca perdagangan juga menunjukkan surplus yang meningkat. Jadi harapannya nih ada kemungkinan pembangkitan perekonomian seperti itu. Baik, yang cukup menarik adalah dipanggilnya kembali Menteri Keuangan Sri Mulyani, tampaknya akan menduduki jabatan yang sama. Anda melihat ada kelegaan tidak dari para investor, mengingat tantangan untuk ekonomi ke depan akan lebih berat, Ibu, dengan masih adanya Ibu Sri Mulyani, paling tidak ekonomi kita masih tetap terjaga di atas 5%. Iya benar, karena sebelumnya Sri Mulyani sendiri kan sudah terbukti ya bisa melewati tantangan-tantangan perekonomian, terutama pandemi COVID-19 kemarin gitu. Nah, apalagi kan Indonesia ini merupakan perekonomian tumpuan di ASEAN seperti itu. Dan Prabowo sendiri kan memiliki target pertumbuhan perekonomian sebesar 8%. Jadi sepertinya para pelaku pasar ini sangat sangat menginginkan nih Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan lagi seperti itu. Baik, apakah ini juga akan cukup ampuh nantinya, Bu, paling tidak menahan koreksi indeks harga saham gabungan di tengah penantian rilis data PDB Cina, kemudian juga rilis dari beberapa data indikator ekonomi Amerika Serikat? Saya rasa sih ini cukup ampuh ya, karena hal ini menunjukkan perekonomian Indonesia ini juga mengikuti pemulihan di perekonomian Amerika maupun di Tiongkok seperti itu. Baik. Ibu Arinda, yang cukup menarik juga hari ini adalah ketika dari pemanggilan 49 calon menteri kabinet baru, beberapa saham yang terafiliasi hari ini juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Erick Thohir tampaknya juga kembali dipanggil, Ibu Arinda, dan saham Mari hari ini naiknya cukup signifikan. Posisi saat ini saya akan sampaikan update-nya, 29,41%, bergerak di level Rp66 per saham. Bagaimana Anda melihat posisi ini hanya akan bersifat sementara saja, Ibu, mengingat Mari di pergerakan sebelumnya tidak terlalu signifikan dan hari ini tiba-tiba mengalami lompatan yang cukup tinggi? Iya, kalau saya rasa sih ini sentimennya sementara ya, karena memang efeknya pun tidak berkesinambungan dengan emiten terkait ya. Iya. Jadi saya pikir ini sementara sih untuk
terutama emiten MARI maupun ABA seperti itu. Oke, analisis secara teknikal untuk MARI, support dan resisten dan juga rekomendasinya, rawan profit taking tidak Ibu? Iya, rawan profit taking dan ini cukup high risk seperti itu. Support dan resistennya Ibu dan rekomendasinya? Halo Ibu Arinda? Ya. Support dan resistennya Ibu dan juga rekomendasinya? Untuk MARI sendiri support dan resistennya ada di 54, supportnya di 54, resistennya saya lihat di sekitar 70 seperti itu. Penutupan hari ini di level 66. Bagi yang baru ingin masuk tidak direkomendasikan, yang sudah ambil posisi profit taking di level berapa? Profit taking sepertinya di level 66 ini sudah oke sih. Karena memang cukup high risk ya untuk masuk lagi seperti itu. Oke. Yang baru mau ambil posisi tidak direkomendasikan Ibu? Saya rasa sih tidak ya. Seperti itu. Karena juga sudah overbook secara stokastiknya. Baik. 29,41% ditutup level di Rp66 per sahamnya. Kita bergeser ke emiten lainnya yang hari ini juga mengalami naik tinggi. Ada TLDN Ibu, Teladan Prima Agro Tbk atau TLDN menguat di 16,94%. Analisis dan rekomendasinya? Ya, kalau TLDN sendiri saya lihat juga sama ya, high risk. Saya lihat di supportnya di 496, terus juga resistennya saya lihat di Halo, Ibu Arinda di level berapa? Resistennya di 635 seperti itu. Oke, 635 resistennya. Sementara posisi dari supportnya tadi di 400-an, penutupan hari ini 580, memiliki profil risiko tinggi dan juga rawan untuk profit taking. Profit taking di level berapa penutupan hari ini juga tidak masalah Ibu? Ya, tidak masalah. Oke, 16,94% di level Rp580 per sahamnya. Baik. Ibu Arinda, penguatan indeks harga saham gabungan hari ini juga ditopang oleh beberapa saham perbankan big cap Ibu. BBCA, BMRI mengalami penguatan di atas 1%, begitu juga dengan BBNI. Apakah Anda melihat dalam hal ini investor sudah masuk kembali atau asing sudah masuk kembali terkait juga dengan adanya sentimen domestik? Sri Mulyani masuk dan investor semakin optimis ini, posisi dari ekonomi Indonesia akan baik-baik saja. Ya, saya rasa sih juga seperti itu ya. Terus juga besok itu ada rilis BI Rate. Iya. Saya rasa juga beberapa investor juga ada yang optimis bahwa adanya pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basis point seperti itu. Tapi kalau dari kami sendiri, kami memproyeksikan BI Rate ada di 6%, tetap di 6%. Baik, kita akan coba ulas dari BMRI, Bu, yang hari ini melaju paling kencang dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Dan BMRI sudah kembali di atas level 7 ribuan. Rekomendasinya untuk BMRI support dan resisten, Ibu Arinda? Untuk BMRI supportnya di 6.875 dengan resisten di 7.225, seperti itu. Rekomendasinya Ibu masih direkomendasikan buy, target price-nya mungkin sampai dengan akhir tahun? Saya masih rekomendasikan buy ya, karena kan sejauh ini banking masih oke ya, karena kan adanya kemungkinan pemangkasan tingkat suku bunga sampai akhir tahun, bahkan sampai awal tahun depan seperti itu. Dan juga kalau kita lihat di stokastiknya juga masih berada di area yang oke untuk beli. Lalu juga volumenya hari ini cukup lumayan besar untuk BMRI. Target saya rasa sih masih cukup oke. Target price Anda target price-nya, target price saya di 7.200. Oke, 7.200 itu sampai kapan Ibu? Sampai akhir tahun tidak atau jangka menengah sebelum akhir tahun? Jangka menengah saja. Kalau untuk akhir tahun saya rasa sih mungkin bisa di 8.000 mungkin bisa. Wow. Posisi penutupan hari ini untuk BMRI masih di
posisi 7.050 pemirsa menguat di 1,81% dan masih direkomendasikan beli mengingat target price selanjutnya masih cukup jauh dibandingkan dengan posisi penutupan di sesi kedua hari ini.